jangan berdasarkan juga kata orang, tetapi dari pengalaman pribadi yang paling penting. Pengalaman kita sendiri. Ya, jadi selama ini, track recordnya udah panjang, broker tertentu misalkan gitu. Saya mau masuk di situ, dia coba dulu dengan uang kecil dulu. Nah gini Bu, Ibu tadi kan bicara soal mengenai spread ya. Spread itu kan kadang melebar, kadang menyempit. Nah itu termasuk kenakalan broker atau kayak gimana Bu? Oke, kalau mengenai spread ini karena juga ada beberapa member yang menanyakan ke saya coba jawab dari satu situs, saya akan bacakan ya. Supaya netral ini jawabannya. Karena bukan saya ngomong, tapi ini dari situs. Situs ini bisa dilihat di forexindonesia.org ya, forexindonesia.org bisa Anda lihat di sini penjelasannya adalah kenapa spread itu bisa tiba-tiba melebar. Betul. Tadi saya bercakap-cakap dengan Mas Rizky, hampir semua broker itu kalau pagi spreadnya melebar. Gitu Mas Rizky bilang seperti itu di beberapa broker yang dia udah coba seperti itu. Nah di sini dijelaskan bahwa karena di saat itu ada, saya baca aja langsung ya. Info Forex banyak yang mempertanyakan mengapa spread bisa melebar. Di bawah ini akan dijelaskan lebih detail tentang terjadinya spread dalam bisnis trading Forex. Dalam belajar Forex, pengertian spread itu memang penting disebabkan karena spread adalah hasil likuiditas yang berada di pasar. Ya, jadi hasil dari banyaknya orang-orang yang trading di pasar itu. Kemudian range-nya spread ini bisa bertambah saat likuidatornya menanggapi akan ketidakpastian arah. Jadi masih belum ngerti gitu loh. Tidak pasti arahnya di mana. Karena begitu banyaknya orang-orang yang saat itu melakukan transaksi ya, yang masuk biasanya itu saat-saat rilis news ya. Jadi masih nggak tahu bakalan ini kayak apa gitu ya kan. Makanya spreadnya dilebarin, melebar nah seperti itu ya. Nah, tetapi hal ini terjadi karena adanya volatilitas tinggi ataupun karena kekurangan likuiditas yang berada di pasar tersebut. Di sini dikatakan yang lebih lucunya seringkali para trader itu sering tidak terima dengan pelebaran spread itu. Nah, ini sering jadi masalah. Makanya saya harus mengatakan ya, perlu mengatakan supaya bagi member yang awam itu bisa ada pengertian gitu ya. Jadi menurut saya spread melebar itu sangat wajar sekali. Ya, jadi kalau misalkan ini dikatakan juga di sini. Misalkan kita nggak pengen ngalami spread yang melebar ya, kita jangan trading di saat pasarnya rame, di saat rilis news itu. Kalau ada news otomatis kita akan ngalami spread yang melebar. Nah, jadi kita antisipasinya dulu ya, jangan transaksi ya, saat banyak news yang dirilis seperti itu. Kalau kita takut ngalami pelebaran, nah seperti itu. Karena itu adalah hal yang sangat wajar sekali, ya. Bukan terjadi di 1-2 broker, tapi sudah banyak broker. Kalaupun ada broker-broker yang nggak seperti itu, ya mungkin kita lebih prefer untuk trading di broker-broker yang nggak lebar. Tetapi kita juga nggak bisa menyalahkan broker yang bisa melebar seperti itu. Jadi bijak-bijaknya kita sendiri. Jadi memang efeknya dari spread melebar itu memang dari banyaknya member yang mau transaksi pada saat news itu tadi ya Bu ya. Benar. Kalau itu juga akan dibarengi dengan yang namanya reward. Reward tuh jadi istilahnya tuh kayaknya itu tidak berfungsi gitu MetaTrader kita. Karena ada kita eksekusinya, ya mungkin orang mikir ini error atau sengaja dimatiin atau segala macam. Kita eksekusi itu nggak bisa masuk. Jadi kayak
kayak mental gitu ya. Kita mau ambil buy gitu ya, nggak bisa masuk. Kita mau stop, nggak bisa stop. Berpengaruh ke koneksi juga nggak Bu? Bisa berpengaruh ke koneksi. Itu biasanya karena terlalu banyaknya transaksi, dan itu juga tergantung dari server dari broker tersebut. Mungkin dari koneksi internet sendiri itu pengaruh nggak Bu yang mengalami request itu tadi? Biasanya langsung dari brokernya, bukan langsung dari ya. server Tapi kalau internet kita tidak bagus juga, kita kan susah untuk transaksi juga. Jadi mengenai pelebaran spread itu juga bisa berpengaruh ketika kita pasang pending order. Jadi misalkan kita pasang pending order buy gitu di angka tertentu, tiba-tiba kita dapat angkanya itu bisa lebih tinggi masuk di pasar. Atau misalkan kita mau pasang sell, tiba-tiba angkanya bisa jadi lebih rendah. Nah, itu berpengaruh, dan itu saya rasa wajar. Oleh karena itu, bagi Anda yang masih awam, yang belum terlalu expert, kita cobalah untuk menghindari trading di waktu-waktu news seperti itu. Karena mungkin ramai ya Bu ya. Ya, betul. Betul. Masih belum menentu gitu arah pasarnya, ya kan? Kemudian mengenai hal-hal yang broker nakal, itu kan belum tentu brokernya nakal. Tetapi bisa jadi karena kita ini sebagai trader itu tidak memperhatikan itu agreement dari broker tersebut. Jadi sebenarnya ketika kita membuat akun trading, sebelum kita buat itu selalu ada agreementnya dulu yang harus kita setujui. Ya, kalau saya kan biasa pakai broker yang regulitas Bapepti, ya. Jadi saya harus tanda tangan dulu, ya kan? Mbak Rika punya pengalaman banyak. Saya harus tanda tangan dulu. Kemudian sebelum saya trading, saya itu diteleponin dulu. Ditanya loh kerjaannya itu apa, misalnya gitu. Profesinya itu apa? Karena dia tidak menerima semua orang gitu. Ada profesi-profesi tertentu yang dia nggak mau terima, nggak boleh trading di situ. Ya, mungkin takut terganggu psikologinya dan lain sebagainya. Saya sendiri kurang tahu jelas alasan intinya itu seperti apa. Demikian juga kalau kita daftar secara online, itu kita harus baca agreement-nya. Itu banyak sekali broker yang udah tertulis tidak boleh trading di saat news, dia tidak mau terima. Nah, kita nantang aja trading di saat news, kemudian kita untung dan kita tidak dibayar. Nah, itu dia pasti akan menunjukkan gitu alasan-alasannya kenapa dia nggak bayar. Kemudian ada broker yang menentukan kita nggak boleh closing trading itu di bawah 10 menit misalnya seperti itu, karena kayaknya orang itu nggak serius gitu loh, trading habis buy ganti sell, ganti buy, ganti sell lagi, baru diorderin ganti lagi, nggak serius kan. Nah, itu dia nggak mau terima seperti itu. Kemudian ada broker-broker tertentu yang dia nggak mau untuk kita itu scalpingan. Nah, scalping, tahu ya scalping ya. Scalping itu hampir sama dengan yang saya tadi katakan, sebelum 10 menit dia close. Nah, itu ada. Tetapi kalau kita melanggar peraturannya ya kita seolah-olah broker itu nakal. Tetapi memang broker itu sudah menentukan ketentuan syarat-syarat untuk trading di situ. Nah, kalau kita melanggar ya kita otomatis tidak bisa menerima bayaran, tidak bisa menerima profit, atau mungkin kita ngalamin kerugian. Jadi kita nggak bisa hantam rata sama. Oh, broker tuh harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini. Itu nggak bisa seperti itu. Setiap broker punya kebijakan sendiri. Kita yang harus menentukan, kita yang harus bijaksana. Broker mana yang cocok dengan saya trading di sana. Senyamannya kita. Jadi sebelumnya ya jangan trading banyak-banyak. Sedikit-sedikit milih dulu broker mana yang dia cocok. Nah, seperti itu. Spread pun beda-beda loh. Ada spreadnya tipis, ada spreadnya tebal, besar. Nah, kita pilih aja gitu. Yang nyamannya kita. Cocokkan juga dengan gaya trading kita. Gitu. Sebenarnya sih kalau untuk trading sendiri sih semuanya sudah ada ketentuannya sendiri ya Bu ya, tergantung kitanya mau pakai broker yang mana, nyamannya kita seperti apa, seperti itu ya Bu. Iya, betul. Jadi kalau Super Mega ini memang khususnya mengedukasi di ilmu tradingnya dengan menggunakan robot forex. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian yang ingin terjun ke dunia trading forex harus banyak belajar juga mengenai broker. Broker itu seperti apa? Cobalah kita cari di situs-situs online karena udah banyak sekali ya pembelajaran-pembelajaran, edukasi-edukasi mengenai broker itu seperti apa. Supaya diperluas lagi, supaya ketika terjun melakukan trading forex,
Nggak takut, juga sudah mengerti dengan pengertian yang benar. Terutama kan tradingnya pakai robot. Ya, kan gampang sekali, nggak usah belajar ilmu trading mulu-mulu ya. Kita cukup tahu dasarnya, kemudian cobalah kita untuk menambah, yaitu mengetahui mengenai broker forex. Oke, Bu Yani, terima kasih untuk waktunya, untuk sharing-sharingnya. Mungkin lain kali kita bisa sambung lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih, Bu Yani. Oke, nah Bapak Ibu, saya akan lanjutkan sedikit mengenai penjelasan bahwa Super Mega Profit ini adalah sebuah perusahaan yang menjual robot forex, dan kami ini bukan broker. Semua member yang menggunakan robot kami itu bebas untuk memilih brokernya masing-masing. Oke Bapak Ibu, saya rasa cukup juga hari ini, dan terimalah salam saya, salam sehat, sehat tubuhnya, sehat teknik tradingnya, dan salam profit luar biasa.